Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini pelajarannya apa? Ya, betul sekali, fikih ibadah. Dikeluarkan buku paket fikih ibadahnya? Ya, beserta alat tulisnya juga. Alat tulis, bukunya, semuanya dikeluarkan. Oke? Sudah dikeluarkan buku paket fikih ibadahnya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran fikih ibadah hari ini, seperti biasa, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Yuk, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin Allahumma amin. Oke, sekarang dibuka buku paket fikih ibadahnya. Ya, sudah sampai pelajaran apa ini hari ini kita? Sudah sampai pelajaran 5. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang sholat tahajud. Nah, sekarang kita masuk tentang sholat tahajud lagi. Namun ketentuannya itu entah itu adabnya, entah itu bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, ketentuan sholat tahajud dibuka halaman 85. Buka halaman 85. Ya, pelajaran 5, ketentuan sholat tahajud. Entah itu adabnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana cara bacaannya, apakah bisa diganti, maksudnya diganti kalau misalkan kita kesiangan bagaimana. Nah, itu semua nanti akan kita bahas di pelajaran hari ini. Oke, semuanya sudah siap buku paket fikih ibadahnya? Dibuka halaman 85, pelajaran 5, ketentuan sholat tahajud. Sebelum kita bahas pelajaran hari ini, seperti biasa, Bapak akan awali terlebih dahulu dengan membaca. Dibaca pelajaran yang akan kita bahas. Bapak pimpin ya. Sudah siap semuanya? Dibuka halaman 85. Bapak ulangin 85. Dibuka. Nah, sudah dibuka, Bapak mulai ya. Pelajaran 5, ketentuan sholat tahajud. Mengerjakan sholat tahajud harus mengikuti ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pula menjaga adab-adabnya. Jika tidak, sholat tahajud yang kita kerjakan menjadi tidak sempurna. A. Adab sholat tahajud. Di antara adab dalam mengerjakan sholat tahajud ialah 1. Sebelum tidur malam, kita berniat untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud, sebab sholat tahajud dilaksanakan setelah tidur. 2. Meminta tolong kepada kakak atau orang tua agar dibangunkan. 3. Berusaha menghilangkan kantuk ketika terbangun. 4. Berwudu dengan sebaik-baiknya. 5. Mulai sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan saja, yaitu yang tidak panjang bacaannya. 6. Memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah. Halaman selanjutnya. 7. Menghentikan sholat jika terasa mengantuk lagi. 8. Tidak memberatkan atau memaksakan diri. B. Keutamaan sholat tahajud. Seorang muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Akan dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji. 2. Akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. 3. Keimanannya tidak disangsikan. 4. Tergolong hamba Allah yang tidak ada bandingannya. 5. Dosa-dosanya akan diampuni. C. Mengqadha salat tahajud. Apabila kita tidak sempat mengerjakan salat tahajud karena ketiduran hingga tiba waktu salat subuh, usahakan untuk mengqadhanya pada siang hari.
Hal itu diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya kana idza fatat hussalatu minal laili minal waj'i aw ghairihi shalla minan nahari itsnatai asyratan rakaatan. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat mengerjakan sholat malam dikarenakan sakit atau sebab yang lainnya, beliau mengkodoknya pada waktu siang hari dengan mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat. Sahih riwayat Muslim. Sampai sini paham? Sedikit paham ya tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat tahajud, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan apabila melaksanakan sholat tahajud ini. Iya, karena kalau kita tidak melaksanakan ketentuannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sholat tahajud yang nilainya sangat besar akan berkurang. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, seperti Bapak yang bacakan tadi. Jika tidak, sholat tahajud yang kita kerjakan menjadi tidak sempurna, berkurang nilainya. Maka dari itu, hal-hal apakah saja yang harus kita perhatikan untuk melaksanakan sholat tahajud ini? Yang pertama, adab-adab sholat tahajud. Di antara adab dalam mengerjakan sholat tahajud ialah yang pertama tadi, sebelum tidur malam, sebelum kalian tidur, setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah isya, setelah belajar malam. Nah, kalian sebelum tidur itu setelah cuci tangan, setelah berwudu, nah sebelum tidur dan melaksanakan sholat tahajud, sebab sholat tahajud dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalian harus berniat terlebih dahulu. Ya, berniat sebelum tidur malam kita berniat untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Jadi harus niat terlebih dahulu sebelum tidur. Nanti saya bangun jam 2 insyaallah mau sholat tahajud, atau bangun nanti sebelum azan saya harus bangun 15 menit mungkin atau 1 jam, karena azannya jam 5, setengah 5, berarti aku harus bangun jam 4-an dan harus setengah 4. Nah, aku mau mengerjakan sholat tahajud, harus diniatkan terlebih dahulu. Apabila kalian niatnya mengerjakan sholat tahajud setelah tidur. Namun kalau misalkan kalian takut kesiangan seperti di pembahasan minggu kemarin, kalian bisa mengerjakannya sebelum tidur. Nah, tapi lebih utamanya sepertiga malam terakhir. Jadi pengennya tidur dulu, diistirahatkan, nanti bangunnya di akhir. Nah, itu nggak apa-apa, tidak apa-apa, bahkan lebih utama. Nah, selanjutnya 2, meminta tolong kepada kakak atau orang tua agar dibangunkan. Misalkan kalian susah bangunnya, kalian minta tolong sama kakak kalian, saudara kalian, ataupun mama kalian, orang tua kalian, ayah kalian, tidak apa-apa ya, nanti bangunin aku sebelum azan ya, aku mau sholat tahajud. Nah, tadi bapak bilang, guru bilang sholat tahajud utamanya sangat besar, aku mau sholat tahajud. Nah, itu tidak apa-apa, minta tolong sama orang tua atau saudara ya. Lanjut 3, berusaha menghilangkan kantuk ketika terbangun. Pas kalian bangun ngantuk berat, usahakan menghilangkan ngantuknya, entah itu berdoa, entah itu duduk terlebih dahulu, pokoknya hilangkan ngantuknya. Nah, lebih utamanya lagi di nomor 4 ini, berwudu dengan sebaik-baiknya. Hilangin ngantuknya itu dengan berwudu, dibasuh mukanya, dilengkapi wudunya agar hilang ngantuknya. Berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur, kemudian wudu. Selanjutnya 5, mulai sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan saja, yaitu yang tidak panjang bacaannya, jadi ringan aja sebentar. Rakaat pertama surat Al-Kautsar, mungkin rakaat keduanya Al-Ikhlas, pendek-pendek saja nggak apa-apa. Iya, nggak usah berat. 2 rakaat saja. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kautsar, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas, mungkin yang pendek. Ya tidak apa-apa, itu malah dianjurkan untuk meringankan bacaannya. Nah, Pak Hakim suaranya keras ataupun pelan, boleh keras, boleh suaranya jahar, boleh juga share, boleh juga pelan, tidak apa-apa. Maunya bagaimana? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya
Memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah. Setelah salam kalian istighfar dulu, doa dulu untuk orang tua, kebaikan orang tua, untuk kalian kebaikan dunia dan akhirat. Berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menghentikan sholat jika terasa mengantuk lagi. Kalau misalkan kalian mau keluar sholat mengantuk lagi, hentikan dulu sholatnya. Hentikan dulu, batalin dulu, istirahat dulu, atau berwudu lagi. Kalau misalkan itu apa dibatalkan dulu sholatnya ya, jangan dilanjutkan karena tidak sempurna nantinya. Waktu sholat kalian tertantuk-tantuk ya, nanti bacaannya nggak tahu bagaimana, gerakannya mana, berapa rakaat, lupa nantinya. Maka dari itu hentikan dulu terlebih dahulu sholatnya, berwudu lagi, apapun istirahat lagi, tidak apa-apa. Selanjutnya, tidak memberatkan atau memaksakan diri, gak usah berat-berat. Pak Hakim, katanya waktu minggu kemarin Rasulullah sampai kakinya bengkak. Rasulullah itu untuk mengajarkan umatnya karena keutamaan sholat tahajud ini sangatlah besar. Dan kita tidak seperti itu tidak apa-apa, bahkan adabnya lebih ringan diringankan ya, apalagi kalian masih belajar. Selanjutnya, keutamaan sholat tahajud. Nah, nih keutamaannya kok bisa sampai seperti itu Rasulullah laksanakannya. Seorang muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud akan mendapat banyak keutamaannya. Di antaranya, 1. Akan dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji. Di hari akhir, kalian akan dibangkitkan semuanya setelah hari kiamat di padang mahsyar. Nah, orang yang rajin sholat tahajud ini akan ditempatkan di tempat yang terpuji, ditempatkan yang istimewa, tidak semana mungkin, pokoknya istimewa lah. Nah, sholatnya. 2. Akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalian apapun yang kalian inginkan semuanya akan ada di surga. Dengan syarat salah satunya dengan melaksanakan sholat tahajud. 3. Keimanannya tidak disangsikan. Disangsikan itu diragukan. Dia iman yakin, dia keimanannya sangat kuat dengan terbukti dia melaksanakan sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini perjuangannya sangat berat. Lagi ngantuk, lagi enak-enaknya istirahat, kaliannya diperintahkan untuk bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, karena disitulah keimanan seseorang jadi tidak diragukan. Selanjutnya, 4. Tergolong hamba Allah yang tidak ada bandingannya. Orang yang sholat tahajud ini paling wahid. Wahid itu apa lagi? Orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat kuat keimanannya. Lanjut, dosa-dosanya akan diampuni. Kalian tidak terlepas dari dosa-dosa dan akan digugurkan salah satunya dengan sholat tahajud. Di antaranya ada 5 keutamaan. C. Mengqadha sholat tahajud. Mengqadha itu apa? Mengganti. Nah, kalau misalkan kalian kesiangan, ini ada bahasanya. Apabila kita tidak sempat mengerjakan sholat tahajud karena ketiduran hingga di bawah sholat subuh, usahakan untuk mengqadha, menggantinya pada siang hari. Jadi boleh sholat tahajud siang hari bagi? Boleh, namun 1, dengan catatan apabila kalian sering melaksanakannya. Iya, kalau misalkan jarang melaksanakannya nanti sholat tahajudnya siang hari terus, itu namanya bukan sholat tahajud, sholat duha. Ya kan yang dilaksanakan waktu siang hari yaitu sholat duha. Kalau sholat tahajud itu malam hari. Nah, apabila kalian sudah sering melaksanakan sholat tahajud ini, kalian boleh mengqadhanya di siang hari. Seperti hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini, Aisyah ini mengatakan, Anna nabiyya kana idza fatathu salatu minal laili minal wajhi aw ghairihi shalla minan nahari itnatai asrata rakatan. Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sempat mengerjakan salat malam dikarenakan sakit atau sebab yang lainnya, beliau mengqadhanya pada waktu siang hari dengan mengerjakan salat sunnah 12 rakaat. Sahih riwayat Muslim. Kata Aisyah, jadi Aisyah bilang gini, kalau misalkan Rasulullah ini tidak sempat mengerjakan sholat malam karena dikarenakan sakit ataupun hal lainnya, karena kelelahan misalkan ataupun sakit, Rasulullah akan mengqadhanya, menggantinya dengan sholat tahajud tersebut di waktu siang hari dengan 12 rakaat, 2 rakaat sebanyak 8 kali, kemudian
tutup dengan sholat witir 3 kali. Sama seperti minggu kemarin, yang ringankan 2 kali masna adalah Abdullah bin Umar. Nah, sampai sini semuanya paham? Insyaallah. Jadi boleh menggantinya di siang hari asalkan dengan catatan kalian sering melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah kan sering melaksanakan sholat tahajud, makanya Rasulullah menggantinya dengan sholat tahajud di siang hari. Oke, sampai sini semuanya semua paham? Oke, sekarang dibuka buku tulisnya, dikeluarkan, ditulis di dalam buku tulisnya masing-masing. Ketentuan salat tahajud. 1. Berniat untuk mendirikan salat tahajud ketika hendak tidur malam. Ini salah satu adabnya ya. Sebelum kalian istirahat, sebelum kalian tidur malam, kalian harus niat terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat tahajud agar dapat mendirikan sholat tahajud tersebut. 2. Sholat tahajud dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Yang ringan saja, surat-surat pendek, Al-Fatihah sama surat Al-Kautsar. Yang keduanya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Yang pendek-pendek saja bacaannya. Kemudian 3. Siapa yang gemar mendirikan salat tahajud akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Salah satunya dengan mengerjakan sering gemar melaksanakan salat tahajud. 4. Dapat mengqadha ataupun mengganti salat tahajud di siang hari apabila tidak sempat mengerjakannya pada malam harinya. Seperti Rasulullah, ini bagi siapa yang gemar melaksanakan salat tahajud. Oke, cukup sekian dari Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.